dari perindustrian, Pak Rizal, Pak Dokter dari Apexindo ya, Apexindo ya. Indo Kota Baru. Indo Kota. Kemudian dari BRIN, Pak Rizal juga dari Bunri hadir. Kemudian teman-teman semua anggota Apexindo, terima kasih kehadirannya. Ada juga kawan-kawan kami dari Kementerian Desa juga. Ini namanya tenaga ahli pendamping desa. Ini timnya ada 7 orang nih. Ketuanya ada Ibu, semua hadir. Jadi mendampingi balai setiap hadir ke desa-desa. Jadi tenaga ahli pendamping itu ada dari provinsi, ada tingkat kabupatennya, ada kecamatan sampai ke tingkat desa. Dan nanti tadi ini yang menyanyikan lagu Indonesia Raya di Bangka itu Menteri Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi saya akan cerita dulu tentang balai ini. Jadi balai ini balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di bawah ini UPT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau di struktur organisasi itu ada menteri, kemudian kepala badan, baru ke balai. Jadi levelnya ini eselon 3. Wilayah kerja kami 5 provinsi untuk khusus pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Barat, Aceh, Kepulauan Riau. Jadi 5 provinsi. Jadi Pak Balai kalau kita punya paket pelatihan itu di pagi-paginya dapat sedikit-sedikit. Sehingga mudah-mudahan dan bantuan ini kawan-kawan tenaga ahli pendamping desa, misi kita dalam pemberdayaan masyarakat desa terwujud. Terlebih lagi ada didampingi dari WIR, dari Unri, dari Unilab, kemudian dari balai-balai, dari asosiasi praktisi, itu kaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa bisa lebih berhasil. Jadi tujuan kita adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat desa bisa terwujud, membangun desa yang katanya untuk desa mandiri bisa terwujud dengan baik, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Bapak Kepala Desa. Jadi butuh dukungan dari semua ahli sesuai bidangnya masing-masing, toyokan. Dan hari ini mudah-mudahan banyak informasi yang bisa diterima oleh Bapak-Bapak Kepala Desa dan BUMDes kaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Kaitan dengan kegiatan ini, sesungguhnya Bapak R dari WIB, Kepala Balai, dan kawan-kawan, kita ini memang memiliki model binaan desa. Jadi bertingkat di 5 provinsi. Hanya yang diundang di sini ini khusus Kampar saja yang terdekat. Jadi ada kategori desa
Untuk di Sumatera Barat kita sudah dengan Andalas juga, di Riau ini dengan Unila, dengan UIR. Sumatera Barat juga dengan UIR juga akan sama-sama di beberapa kabupaten yang Pak Dokter. Oleh karena itu nanti kawan-kawan di desa yang setiap kabupaten memang membutuhkan pengembangan khusus, kita akan coba proyek. Tentu saja kita Pak Kades, Ketua BUMDes, kehadiran kita itu bukan untuk mengasih fisik, ngasih uang, bukan begitu. Tetapi bareng-bareng memikirkan kalaupun ada peluang bantuan kita kasih, kalau nggak kita bareng mikirkan bagaimana mengembangkan desa. Akan berbeda rasanya kalau kita mikir sendiri dibandingkan dengan mikir bareng-bareng. Ada temennya. Saya sendiri kalau jadi kepala BEM, kalau sendiri saja rasanya nggak sedih. Jadi siapa yang ngajak ngomong saya, siapa yang dampingi. Tapi kalau ada yang ngajak ngobrol, minimal pikiran juga bisa fresh dan punya gagasan-gagasan baru. Nah ini pertemuan ini juga banyak gagasan dari Pak Dokter ya, bagaimana mengkomunikasikan dengan beberapa aliansi bareng-bareng yang bukan dari beri dan sebagainya. Kita akan coba mengakomodir yang sifatnya teknis untuk pengembangan ekonomi di desa. Barangkali ini yang ingin kami sampaikan, perkenalan dari balai dan kenapa harus berkumpul, karena memang saya dan kepala-kepala desa dukungan membangun desa. Jadi hari ini ada beberapa informasi tentang sorghum Pak Kades. Nanti yang semula kita acara ngobrol-ngobrol bareng, tiba-tiba katanya presiden direkturnya mau datang yang dari Jakarta. Itu yang punya gagasan dari istana. Sehingga tadi saya mohon maaf agak terlambat karena rencananya mau diikutkan, kita tunggu 1 jam berbuka, masih baru mau jalan dari modalnya, sehingga kita mau mulai dulu. Jadi saya mohon maaf, undangannya 7:30, kita mulai jam 8:30, mulai 9:10, 1 jam molor, tapi mudah-mudahan bisa lebih memberikan makna yang lebih baik. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf terakhir, acara ini dikemas memang agak sangat sederhana Pak. Hanya kumpul-kumpul dengan Pak Kades saja. Tidak ada hingar-bingar yang lain-lain, tidak ada acara, tapi mudah-mudahan maknanya lebih dalam. Kita baca basmalah bareng-bareng untuk acara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi saya sendiri ini dari limbah RPH, ini organik 100%. Kemudian ini biopestisida untuk mengendalikan. Ini sudah mulai kembang nih Pak, sudah mulai tinggi Ini biopestisida alami 100%, tidak pakai kimia. Kemudian ini kalau nanti kita kembangkan juga untuk pengganti tanah, untuk pengganti kedelai. Jangan kedelai itu membuat tempe. Ini pun bisa untuk membuat tempe. Susu kedelai, susu ini pun bisa juga. Jangan susu kedelai, susu dari kacang polong bisa. Dengan banyak hal yang lainnya. Kemudian ini salah satu juga produk kita sudah didapatkan di BPJS Pak Badrul. Ini kompos organik Eco Green dari limbah kelapa muda. Mungkin sementara ini kan dibuang-buang dulu saja. Ini sudah menjadi salah satu produk pupuk organik dari limbah kelapa muda. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan yang kelewat, nanti bisa lewat WA atau bagaimana, nanti bisa kita lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak kami sudah memberikan gambaran kepada kita kaitan dengan sorghum. Mungkin kita juga pengen mengundang Pak Dr. Jahrizal untuk juga kalau tidak salah kaitan juga dengan industri di desa apa dan peluang-peluangnya kaitan dengan tanaman pangan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Balai Pemerintah Desa kami hormati, Pak Kepala Balai BSPJ Pak Batul yang kami hormati, Pak Direktur, Pak Menteri, Pak Janiru baru datang, nanti dia yang beli produk kita. Pak Cek, gitu ya, Bapak, Pak Kepala Desa, Pengurus BUMDes, hadirin dengan yang hadir semua Kepindo juga ya. Senang hari ini kita bisa jumpa. Baik, saya perkenalkan diri, saya Jahrizal Pamir Jai. Kebetulan saya di paskanya Uni di Magister Manajemen Ilmu Ekonomi yang sekarang ini yang saya promosikan adalah paskanya Perencanaan Wilayah dan Desa PWD. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi bicara sama Pak Tony, mana Pak Tony luar ya, Pak Afif ada ya, dengan Pak Dadang, kita ini sama desa yang Jawa. Mereka banyak berhasil karena lingkungannya bagus, kemudian permintaan banyak, masyarakatnya banyak. Jadi yang kami jual dibuat sesuatu yang indah sedikit lah. Sesungguhnya membuat mereka berhasil itu intinya mengelola mereka rajin punya visi. Karena itu Bapak Ibu yang hadir sini sedikit beda. Mereka rata-rata tamatan S2 pengelola BUMDes itu memang visinya untuk membangun BUMDes. Karena itu kami juga alhamdulillah kuliah PWD kita S2 di UNRI. Kemudian saja cuma sudah susah selesai BUMDes. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau cerita berlebihan, ceritanya adalah transaksi. Ada produk yang dibuat, dibeli orang, ada uang masuk, itu aja. Kalau nggak ada yang dibuat, nggak ada transaksi, nggak ada uang masuk, nggak ada pendapatan, ya bangkrut, tutup. Bagaimana putaran itu yang kita kejar? Maka kita selalu coba lihat kabarnya. Saya 5 menit aja cukup karena nanti nasi rames saya bisa satu bungkus lupa. Ya, yang membuat itu adalah industri. Industri itu kita lihat yang buatlah barang itu bisa produk nyata. Ya. Ada yang jasa ya, kalau BUMDes yang berhasil dia buat pasar, di saya atau bangunan untuk orang ini atau kios-kios itu jasa. Kalau untuk barang ya lihat. Nah, yang kita maksud industri juga desa adalah kegiatan memanfaatkan hasil desa sebagai bahan utama dan pemanfaatan teknologi serta jasa terkait dalam menghasilkan produk tadi. Tapi bisa dibeli oleh pihak lain. Semua orang bisa buat barang, tapi tidak semuanya bisa laku. Memastikan lakunya dulu supaya perputaran terus. Lanjut. Nah, kita sementara ya. Nah, mengapa kita sarankan buka ini industri ini? Mesti ada sesuatu yang menghasilkan rupiahnya lebih banyak, nilai tambahnya banyak. Karena itu ada pendapatan. Baru kita cerita kesejahteraan. Tidak ada uang masuk apa cerita sejahtera. Nah, kita sarankan bapak sini walaupun pegawai buka jalan kaki ini sampai rumah, tidak apa-apa, didukung oleh bapak. Nanti apa produknya dikasih, sertifikasi. Kalau pegawai yang juga pegawai itu membuat dapur kita tahu macam sabun lah. Nah, memastikan yang dibuat itu terus-terus. Itu industri. Kita mulai nanti kalau pabrik mesin berbuat, nah
sekarang buat besok tidur dulu karena dia penyusunannya yang terus. Jadi ada industri di desa itu pun menambah kepandaian orang, nambah juga nanti masih ada kami datang ke sana bisa diberdayakan anak muda dari sana. Kemudian aku yang penting sama desa ada produk unggulan, jangan itu terus bagaimana ada suatu ditampilkan dapat penghargaan, dapat pula tambahan dari desa. Terus ya boleh lah untuk ini kita membuat industri itu pasti kan pembelinya. Kalau sorghum nih kita berpasang kontrak beliau nanti desa berapa satu 1.000 ton, sekian ratus ton, 10 ton beli. Kita lah karena pabrik beliau punya apa nanti bahan bakunya cek nanti lah Pak Jagoni tadi ini tanah cocoknya apa karena kalau ini tanahnya cocok sorghum datang kawan kami cocok buat rumah lagi Pak cerita ya. Kembali kalau Bapak buat pabrik sendiri itu kecukupan bahan baku dihitung ya. Itu kita selalu bantu hitung. Kebetulan kami dengan tim kami memang dihitung itu Pak. Ini cocok pabrik apa, berapa angka, ketersediaan teknologi kita jangan khawatir kalau ada tepung ini kita udah punya, kita buat beberapa tempat sama betul kita minggu depan kita lagi lihat tepung kapal kecil kita kemarin Bengkalis itu udah merancang buat tepung kan, tapi tepungnya terbatas. Dukungan lembaga ketersediaan teknologi oke, infrastruktur kalau desa kita dekat pada beli tambang ini tidak salah, energi tidak salah. Tenaga ahli pun kalau kita latih sebentar bawa aja tempat tempat terus pakai itu. Terus ini sebetulnya hari ini harus ada orang BI atau lembaga tepungnya. Ya lupa. Ya Pak Dadang ya mengasih tahu ini kurnya prosesnya susah untuk kita bisa upload lebih dulu. Proses BI kita kasih tahu. Kemudian kesiapan bapak-bapak ya. Baik berikut. Sebetulnya bukan industri sorghum yang kami ceritakan ini adalah industri tepung. Kalau sorghum lebih sorghum. Tapi kita sedang merancang pabrik sederhana itu bisa mengolah ubi kayu, ubi jalan, sorghum, beras, kacang goro menjadi tepung. Jadi kita sedang merancang multi medan mesin dengan giginya ada yang hammer, ada yang drilling, yang giring. Itu harganya di bawah 1 juta. Tergantung kalau produksi 1 ton tepung, katakan sorghum ya 1 ton. Memang kita butuh 100 sampai 150 hektar di desa. Bisa ditepung mesnya hanya di bawah 100, tapi udah bisa dipakai oleh pengusaha kecil untuk buat kue berbagai ragam. Bulanannya tergantung. Jadi kalau bapak buat pabrik mini dari itu nggak bisa, nggak ada sorghum, ubi kayu, jadi nggak itu talas itu talas itu buat kue Pak, jadi obat perut, asam lambung. Kalau asam urat kayak pedas dengan asam lambung, asam pedas makanan ya Pak. Jadi angkanya di bawah 1 M biasa buat mesin-mesin. Mesin-mesinnya itu kalau untuk yang banyak produk sudah penyasar, pengiring, pres, saring, untuk mesin pengering itu baru packaging setelah itu. Kita kalau untuk packaging kita berharap bapak-bapak yang minum ini kalau bahannya habis ini masih Nah, kita juga sedang merancang mudah-mudahan lama lagi produk lokal dibeli oleh lokal. Jadi
Tapi kemarin kita ada ketemu sama pihak Indomaret. Masa buka toko aja di tempat kita, tapi masuk barang lokal masuk. Wahnya minta apa? SMP, Allah, surat-surat itu ada. Alhamdulillah BSBDI sekarang sudah dulu enggak. Jadi kita hanya pergi sana mintanya itu aja. Tolonglah masukkan usaha kecil kami ini produknya ke Indomaret. Di jalan apa? Harpoit ke atas. Mereka mau asal persyaratan. Kemudian kelemahan ini mereka tuh bayarnya 1 bulan pun letakkan Pramuka dulu. 1 bulan baru bayar. Setelah ada bulan sekian. Tapi apa? Kalau boleh kalau masih ada putarannya bisa sih. Keuntungan itu jadi 10 sampai 25%. Baik, berikut. Dah, itu aja. Kita mau apa? Kita ingin Budes ini buat cari usaha, jangan mematikan yang sakit gitu ya, enggak. Jadi buat warga, tapi gimana menghimpun orang itu dikasih packaging ini kita masukkan ke tempat lain, atau produk petani tadi dibeli nanti diolah lagi, cari kali yang paling mudah itu kira ada ya, kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Zahrizal sudah memberikan sedikit memantik diskusi buat kita nanti. Selanjutnya kita kedatangan tamu dari Jakarta. Ini Presiden Direktur Sokung Indonesia. Benar ya? Ya, Pak Sultan Tanyaku. Mungkin bisa, karena tadi sudah diawali sama Pak Jakobi dan Pak di dalamnya juga dengan Pak Dr. Zahrizal, mungkin seperti apa sih peluang, potensi dan tantangan kita terkait dengan pengembangan sokung di desa. Ini kita berbicara santai saja, 15 menit ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah dan kesehatan buat kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tentu paling salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Yang kami hormati Bapak Prabalai, yang kami hormati Bapak yang hormati Bapak semuanya, yang kami hormati para undangan dan saudara saya dari desa yang sudah berkumpul pada hari ini. Mohon maaf lahir batin kedatangan saya tadi terlambat. Namanya masih anak buah, mendadak disuruh Zoom pagi-pagi. Mau dikebut ke sini macam ini, pun ada acara demo Ukraina orang-orang penampungan ini. Baik, alhamdulillah sampai di sini. Saya sangat bahagia sekali bisa diundang pada acara ini. Dan kalau judulnya diundang untuk sorghum dimanapun pelosok Indonesia sekarang, 5 hari yang lalu itu saya sampai di Pekanbaru, ada masyarakat dari Siak datang ke hotel saya dan itu nunggu saya 1 hari 1 malam tanpa minum, saking inginnya bertanam sorghum. Menurut cerita mereka, masyarakat itu datang dengan modal Rp30.000 dari Siak itu. Desa itu desa apa? Sungai Mandal. Mereka nggak ada tempat menginap, pakai sepeda motor, pingin sekali nanam sorghum. Saya sangat terharu. Padahal acara saya itu harusnya hari Kamis ada di Padang dengan Pak Wamen, dengan Pak Gubernur ke Pasaman. Saya minta maaf Pak Wamen
saya dampingin, saya malah kesian. Sampai di siang saya disambut dengan air mata. Insya Allah pesertanya kurang lebih sebanyak ini. Semua masyarakat dari desa itu menangis, dan saya juga terharu. Baru saya tahu ada di kampung kita di Sumatera ini masyarakatnya benar-benar kehidupannya susah. Mereka nggak punya listrik, mereka nggak punya air bersih. Jalan dari jalan yang berbuat pemerintah ke dalam itu ada 7 kilo, kalau hujan aja benar udah gendong. Jadi itu boleh dibilang daya saya tertinggal yang kurang perhatian sekali. Yang lucunya masyarakat di situ tidak ada Melayu, tidak ada Minang. Yang tinggal di situ orang Batak, orang Sunda, orang Jawa. Dikasih pemerintah lahan 225 hektar. Tapi mesti kasih sudah ditinggal, nggak ada yang dibina. Nah, artinya apa? Sekarang sorghum itu sudah mulai diminati di mana-mana dan menjadi suatu tumbuhan alternatif yang sangat gampang. Masyarakat siang tadi kenapa datang? Mereka nanam padi. 1 hektar hasilnya itu paling banyak 5 kintal. Itu udah paling banyak. Yang harusnya 7 ton. Yang satu lagi nanam 4 hektar, dapatnya 9 karung. Mereka sudah berbagai cara mencoba, tetap nggak bisa. Sebelum saya datang itu ternyata Pak Sukamto sudah mengirim bibit ke situ sedikit, ditanam di dekat balai desa Sungai Mandau. Alhamdulillah umurnya 1 bulan kurang, batangnya sebesar tangan saya ini. Itu di depan helalnya mereka. Nah, gara-gara itu membuat mereka sangat interest atau sangat tertarik sekali untuk budidaya sorghum. Nah, kalau tentang sorghumnya tadi guru kita sudah menyampaikan ya bagaimana dan apa sorghum ini. Saya hanya sedikit menambahkan saja, sorghum yang sekarang yang sudah kita kembangkan ini tanaman yang sangat pandai. Bapak-bapak, ibu-ibu gak usah lagi mikir wah kapan mau hujan. Ya, bagaimana pengairannya udah gak begitu. Yang kami tanam kemarin di Waingapu, nama kecamatannya Lepoli. Dari mulai menanam sampai Pak Presiden datang, 1 menit pun gak ada hujan. Tapi alhamdulillah. Dan mana sorghum dari dapat air? Dari embun malam. Jadi kebutuhan airnya cukup dari embun malam saja. Yang paling dibutuhkan cahaya matahari minimal 6 jam per hari. Itu buat sorghum. Untuk kualitas tanah, saya mau karena tidak bawa laptop tadi. Bibit yang dikembangkan yang baru sekarang mau disebar pun di atas batu seperti ini gitu. Dan terbukti juga di Waingapu itu nggak ada tanahnya, yang ada batu karang di atasnya pasir hitam. 7 negara di seluruh Indonesia untuk riset di situ apa yang bisa ditanam. Tidak ada satupun yang berhasil kecuali pelalang yang banyak. Dengan kehadiran kami dari sorghum Indonesia ke situ menjadi lautan sorghum saat ini. Makanya Pak Presiden betul-betul terkesima dan senang hati. Sumba Timur itu provinsi termiskin di Indonesia karena tidak ada bisa ditanami gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi bagaimana peluang daripada bisnis sorghum. Mohon maaf kalau bahasa saya nggak paham. Bisnis sorghum ini ngalahin bisnis batu bara, nikel, emas dan minyak. Ya bukan kalau kita bandingkan padi dengan sawit, dengan koran, dengan jagung, tidak ada apa-apanya. Sekarang ini bibit yang baru saya rilis itu namanya Sopaci. Alhamdulillah baru ditandatangani Pak. Oh, varietas baru.
baru 10 hari yang lalu itu sudah bercabang 12. Dan kebetulan mohon maaf yang membuat sorghum ini bercabang di dunia ini hasil dari penelitian saya. Kalau dulu senior saya semuanya sorghum satu batang satu malai, benar Pak? Setelah saya belajar dan menekuni sorghum ini, sekarang sorghumnya bercabang-cabang, tapi hati saya nggak bercabang, tetap fokus di sorghum. Baik. Dengan dia bercabang berarti hasil lebih banyak. Nanti saya akan sekilas gimana ya. Sorghum yang kita kembangkan sekarang terakhir dipanen di BPTP ya. Itu satu malai itu 400 gram, kalau ini masih kecil. Ini 150 gram. Bukan saya yang nanam BPTP sendiri. Panennya 400 gram. Berarti sorghum itu kalau kita panen utuh satu batang satu malai, kan tadi diterangkan Bapak jarak tanam 70-20 kali 20. Kalau itu hasilnya hampir 140.000 batang. Kalau saya masih mengusulkan 75 kali 25 supaya nafasnya lebih lega juga gitu. Kalau 755 berarti jumlahnya itu 62.000 lubang. Sorghum itu tumbuhnya 2 benar loh. Kalau 2 dikali 2 berarti 120.000 batang. 120.000 batang itu satu batang itu rata-rata beratnya 900 sampai 1,2 kilo. Tingginya 3,5 sampai 4 meter. Nggak muluk-muluk lah kita jual batang lepas kasih ke sorghum Indonesia. Duitnya udah banyak banget. 120 batang berarti 120 ton. Jadi 300 perak. Ketahuan duitnya 36 juta. Modal tanam sorghumnya 7 juta nggak habis. Itu pun sekali tanam. Panennya 3 kali. Itu belum dihitung dari buahnya. Gimana tuh? Nah kalau lebih menarik lagi, kita nyambung ke Bapak kita. Yuk kita produk ya Pak. Produksi tepungnya 23.000. Mau cerita beras, klik di internet. Berapa harga beras sorghum? Nah, nggak apa-apa aja dengan beras biasa. Bandingkan orang main batu bara kan 4.200, nggak 5.000 paling tinggi di Riau ini. Harganya berapa Pak? Kalau paling 2 juta 1 ton. Ya kan? Sorghum yang paling jelek itu harganya berapa? Yang paling jelek cuma yang di internet. Beras sorghum 35.000 per kilo. Berarti 1 tonnya 35 juta. Nikel batu bara lewat, apalagi dengan sawit dari 200 perak. Jadi berbudidaya sorghum ini jauh lebih menarik dibanding dengan yang lain. Terus bagaimana cara budidayanya? Kebetulan kami sudah membentuk perwakilan atau cabang di Riau ini. Saya perkenalkan Pak Ibraki sebagai kepala cabang sorghum Indonesia Riau. Nah, bisa berkomunikasi langsung mulai dari bibit, pupuk, alat-alat dan lain-lain, tinggal komunikasi dengan beliau. Dan kami sudah punya program untuk seluruh kabupaten se-provinsi Riau. Nah kalau kemarin saya siap, minggu depan saya Ibu. Nah ini kami datangin seluruh kabupaten se-Riau ini. Insya Allah awal bulan ini kita akan membuat pabrik sorghum yang cukup besar di Riau dengan kapasitas 1.000 ton per hari.
Baik, mungkin sekilas itu dari saya. Peluangnya sangat bagus, budidayanya gampang, dan ini sekarang yang diterima Tuhan. Nah, saya sangat mengusulkan juga kepada kita yang hadir pada hari ini, mulailah berani konsumsi. Cara kita. Jadi pertama kita harus budidaya, kita memulai konsumsi sorghum sendiri. Kenapa begitu? Sorghum sangat sehat. Acara tanggal 18 kan itu. Bapak-bapak ibu siapa yang punya gula? Iya, dia harus tanggung Yang jawab. punya penyakit gula siapa? Kalau sama dulu. Sorghum ini adalah obat DM terbaik di dunia. Itu dijamin. DM itu maksudnya dijamin. Jadi kalau ada yang punya penyakit gula, konsumsi makan sorghum, berasnya ditinggalin, makan sorghum. Insya Allah 3 minggu gulanya normal. Nah, buat bapak-bapak itu risiko berat. Bagi yang DM, stamina-nya melemah, loyo, ya kan? Nah, kalau udah loyo, lihat ibu udah malas, ya kan? Obatnya sorghum, saya jamin dan saya garansi. Buat kita yang hadir semua ini untuk konsumsi sorghum terus, insya Allah. Saya kalau di Jakarta itu breakfast pagi pakai sorghum, makannya besok pagi lagi, nggak makan siang, nggak makan malam, dan tetap energi. Arti itu betul-betul sorghum ini sangat bagus. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh bapak kita, sorghum itu kalorinya 4.200 kalori. Beras, jagung, yang lain-lain nggak ada yang sampai segitu. Terus beringnya kalahkan tebu. Kalau tebu itu beringnya umur 17, 18, benar nggak? Sorghum itu sampai 24. Bering itu artinya kandungan gula. Kalau orang kata, oh itu kandung gula tinggi, ternyata gula. Salah. Yang membuat kita gula itu bukan kandungan gulanya, tapi karbohidratnya. Kalau di sorghum karbohidratnya cuma 2%, 2,5%. Tapi beringnya tinggi. Kita dulu jalan-jalan ke hutan dikasih nenek kita nih bawa gula merah sedikit, nah benar nggak? Tujuannya itu buat tenaga. Nah, jadi jangan kita salah informasi ini. Kandungan gula tinggi kita jadi penyakit gula, salah. Yang nggak boleh banyak itu adalah karbohidrat. Kalau gula dibutuhkan oleh tubuh untuk tenaga. Nah, yang kedua, orang-orang yang sudah autis atau anak-anak yang autis diusahakan konsumsi sorghum. Terus yang ketiga, stroke. Nah, bagi yang ada di samping kita di rumah, di mana yang sudah dapat stroke, dengan segera kasih konsumsi sorghum. Dua lagi, siap. Sorghum itu rasanya enak daripada beras merah. Sudah ada yang coba belum? Belum. Insya Allah kedatangan saya minggu depan saya bawain mulai beras dan tepung. Kalau diizinkan Pak Kepala Balai kita demo di sini. Kita masak dia sorghum, ya boleh ya. Nanti Pak Kepala minta. Itu rahasia lagi. Dari ibu pada senang dengar. Senang lah Pak. Nah, jadi kita akan coba bagaimana membuat kue-kue dari sorghum. Terakhir saya yang masuk itu diundang CNN. Saya yang pertama membuat pizza dari tepung sorghum. Kalau kue-kue itu udah lama banget juga, sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Boleh minta resepnya Pak. Ya? Boleh minta resepnya. Oh boleh, bisa. Kita tinggal minta izin Pak Kepala Balai kalau kita acara lagi di sini, ya kan? Kalau menurut Pak Gubernur kita udah.
Yuk kita makan siang di sini serba sorghum. Sama Pak Presiden datang di Waingapu, mulai dari berasnya, makan nasinya, buburnya, kuenya, sampai minumannya semuanya sorghum. Kecuali rendangnya. Jadi itu enak gitu. Nah insya Allah kita berbagi apapun yang menyangkut dengan sorghum, saya insya Allah siap untuk berbagi dengan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, ada bisikan sedikit. Kalau yang hobinya bertani, nanam sorghum, kalau jualnya nggak usah khawatir, tinggal lapor Pak Indra. Kebutuhannya sangat banyak. Kebutuhan sorghum dunia itu 1.900.000 ton. Terus 1 kilo darah kita, ya kan? Terus kebutuhan Indonesia berapa banyak? 11 juta ton. Itu belum tercampur. Sekarang peternak ayam layar yang berkok sudah minta soto untuk pengganti pakannya. Nah kebetulan yang benar-benar menjadi off taker yang besar di Indonesia itu baru kami, sorghum Indonesia. Dan kami beli ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu kalau khawatir yang namanya di Siak, kami beli di Siak. Kami yang jemput ke Siak, kalau usah diantar ke baru. Yang kami beli itu bukan buahnya saja, tapi batang-batangnya. Waktu panen buahnya dirontok, kita timbang, dapatnya berapa ton. Kami beli dengan harga 3.200 sama seluruh Indonesia. Biar siap di kapal minggu harga sama seluruh Indonesia. Batangnya kami beli dengan harga 300 perak. Kalau ibu panen, bapak panen paling sedikit 50 ton, udah ketahuan 15 juta. Jual batangnya. Nanam jagung batangnya dibuang, nanam padi batangnya dibuang. Jadi jual batangnya 15 juta. Jual bulir 15 juta, 30 juta. Udah ibu-ibu kulitnya kencang lagi. Oke, kalau yang hobinya tidak bertani, yuk kita produksi. Bumdes, mari kita hidupkan kembali industrinya. Pak Sultan Jeneru modalin kami empuk untuk bikin kue. Siap, itu. Dengan kue yang terjual store lagi kita. Nah, kalau belum ada pasarnya, kami yang membantu memasarkan kue-kuenya. Ya mantap. Kenapa begitu? Inilah gunanya riset saya selama 5 tahun. Mohon maaf. Kalau saya sebenarnya latar belakang basic saya itu tidak farm, tidak pertanian. Saya sekolahnya di IT. SMU saya di Bukit Tinggi, sekolah komputer saya pertama di Jakarta, terus masuknya di pegawai Pertamina. Belum tamat disuruh sekolah IT lagi. Alhamdulillah ijazah S1 saya dengan ijazah S2 mintanya 6 bulan. Itu cuma 2 orang di Indonesia, saya dengan Pak Habibie. Jadi teman S2 saya dari State Ohio. Jadi saya orang IT sebenarnya. Pemerkasa IT di negara ini salah satunya saya. Belum ada handphone, dulu kita bisa video call. Saya 2001 sudah membuat telekonferensi antara Pak Hari sama dengan Pak Zulfikar Jambi. Saya pakai visatnya Audi. Kalau ada jadi petani, berarti sorghum jauh lebih baik daripada ini. Dan juga sebenarnya ketertarikan saya di dalam berbudidaya sorghum ini, pas saya kenal sorghum, saya masuk ke lingkungan Bapak ini secara keseluruhan. Waktu itu belum komandan, ya.
Jadi sebelum Pak Yasin diumumkan saya sudah masuk ke kementerian. Saya berteman mulai dari menterinya sampai ke penjelur. Saya dalami semuanya. Habis itu keluar dari situ saya berteknis. Soalnya nggak apa-apa. Kalau begini, kapan negara ini akan maju? Kapan petani akan maju? Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir walaupun di dinas atau tidak, mulai bertani sampai panen sampai jual di awal? Pernah Pak? Nggak ada itu. Mohon maaf kalau ini bukan, saya minta maaf, tidak boleh ada tersinggung. Mari kita benahi negara kita ini. Tujuannya sebenarnya itu, bertani itu kawalah baik-baik. Ini ada ahlinya di Sorghum. Nanti tunjuk lagi ahlinya dalam pengolahan, ada ahlinya dalam pemasaran. Ya kan? Dengan begitu tertata dengan baik, petani kita tanam padi, padinya dibawa uangnya 1 bulan 15 hari baru dibayar lagi. Ya kan? Datang terpula ambil jagung harganya di pabrik 5.000, dibeli ke petani 2.800. Ya kan? Nah, teman-teman kita yang ada, kalau saya juga bilangnya bukan di kementerian tapi pembina sektor, benar nggak? Kementerian Pertanian itu adalah pembina sektor petani yang harusnya mengayomi, membina, mendidik dan mendampingi sampai tuntas. Nah, alhamdulillah saya bikin orang-orang segala macam, saya kasih ke Pak Menteri, saya kasih Komisi 4, saya kasih ke Pak Presiden. Izinkan saya tanpa campur tangan pemerintah dalam prakteknya membuat satu percontohan pertanian dari hulu sampai ke hilir. Alhamdulillah saya dapat surat sakti dari Kementerian Pertanian mengizinkan membuat bibit, mengembangkan, meneliti sampai memproduksi. Satu-satunya di Indonesia pernah dapat surat itu hanya saya. Mohon maaf. Saya yang beri nggak itu, beri baru lagi. Tapi insya Allah bulan depan saya akan MOU dengan Prince, akan mengadakan penelitian bersama. Pak Budi Cahya sudah telepon saya dalam waktu segera insya Allah. Nah itu dia kira-kira. Jadi petani sorghum ini ulunya kita akan bimbing kami, mengadakan bimbingan kami, mengawal kami, membuat mesin pengolahan sorghum itu adalah Sultan Caniago sendiri. Jadi mesin pasca panen sorghum belum ada dijual di mana-mana. Yang benar-benar untuk sorghum, kecuali mesin padi disulap buat sorghum itu ada. Tapi yang benar-benar khusus mesin untuk sorghumnya itu hanya ciptaan saya. Yang jual di Indonesia juga saya sendiri. Bibit yang bersertifikasi insya Allah yang pegang juga kami. Hasil panen masyarakat, bayangin dari NTB sampai di Bogor, kontainer 12 juta. Isi di dalamnya harganya cuma 2 juta, batang sorghum 300 gram. Saya beli. Di berita ada pembuktian, kami benar-benar off-taker. Kami menjamin apa yang kami ucapkan. Nah dengan begitu, yuk semangat sorghum kita semua mulai kita budidaya. Pilih mau berbudidaya boleh, mau ke produk juga boleh. Jadi tidak harus semuanya jadi petani, siapa lagi yang produksi, ya kan? Gitu. Jadi kita pilih. Gitu. Baik, karena waktu tersingkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit ya Pak, videonya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kepala Balai Pelatihan Desa, kemudian Pak Fatur, Pak Jokoni, Pak Hector Uir, Pak Caniago, dan Pak Dr. Zahriza SDMM. Ini pakar pemasaran produk UMKM. Pak Kepala Desa,
utusan dari UMKM atau UMKM Pekindo yang hadir ini saya lihat lebih kurang 13 orang ya. Dan seluruh bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena kehadirannya lah kita, rumah kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing berbeda, tempat tinggal juga jauh, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Kampar pun di desa-desa yang agak jauh dari kantor ini. Tapi alhamdulillah dengan izinnya lah kita bisa sampai ke sini dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kita semua nanti dalam perjalanan semuanya juga menuju ke rumah dalam keadaan selamat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacakan salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sini saya jelaskan bahwa saya perwakilan dari pengusaha kecil Indonesia yaitu Pekindo. Pekindo lahir di Riau, lahir di Pekanbaru. Bisa buka cabang seluruh Indonesia sampai ke tingkat desa bisa dibuka. Di Pekanbaru itu pelantikannya tanggal 28 Februari tahun 2000. Tahun 2000 juga 15 Desember kita melantik semua pengurus kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. April 2001 kita juga melantik Pekindo, kecamatan Pemekaran dan kelurahan-kelurahan Pemekaran yang ada di kota Pekanbaru. Dan di Kampar juga ada kita bentuk dan sudah kita nanti baru tingkat desa Pandau Jaya dan desa Kubang Jaya. Ini bisa hadir di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada waktu pelantikan pengusaha kecil Indonesia kecamatan yang ada di kota Pekanbaru pada tanggal 15 Desember sampai bulan Februari kita mengadakan bazar dan pelatihan-pelatihan. Kenapa kita adakan pelatihan-pelatihan? Pelatihan-pelatihan teknis ini diperlukan terutama untuk calon pelaku usaha baru. Yang kedua untuk pelaku usaha yang ingin menambah inovasi, menambah kepandaian atau ilmu lainnya. Jadi pelatihan-pelatihan yang diadakan Pekindo hampir setiap hari mulai Desember sampai Februari 2000 sampai 2001 Februari itu di Senapan Plaza hampir setiap hari ada minggu juga kita pelatihan, yaitu pelatihan-pelatihan yang kita adakan pelatihan kuliner, baik itu kue basah, kue kering, kemudian juga pelatihan menjahit baju muslim, juga pelatihan kalau kita orang Melayu itu kan waktu mau mengantar itu kan ada tempat antaran, seni lipat antaran itu juga kita latih. Jadi kita harapkan siapapun kita, artinya kan di mana bunyi dipijak di situ langit junjung, sudah seharusnya kita mengetahui tradisi dan budaya Melayu, maka kita adakanlah pelatihan sebetulnya untuk jasa usaha pernikahan. Alhamdulillah itu selesai. Jadi dengan adanya pelatihan tersebut itu sudah banyak yang kita latih, yang kita kader membuat atau membuka usaha secara mandiri. Pelatihan juga termasuk pelatihan kerajinan. Apa itu kerajinan lidi sawit? Kita Riau dikenal dengan kebun sawitnya, betul nggak? Lidinya itu bermanfaat untuk bisa kita bikin kerajinan lidi sawit, bikin keranjang, bikin tempat aqua, dan bermacam-macam itu pelatihan bisa kita adakan dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita, yaitu lidi sawit. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selama kita bergerak di bidang pengusaha kecil Indonesia, dan kebetulan saya juga seorang yang lama bekerja di Disperida, kemudian di klub UMKM yang juga menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Ada 4 tahun saya di klub,
dan kemudian kita dampingi, kita bina. Pertama persoalan jelas itu persoalan SDM, persoalan sumber daya manusia. Ini salah satu kita mendatangkan anggota Pekindo atau pengurus Pekindo datang kemari untuk mengikuti sosialisasi sorghum juga dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia. Memang Bapak Ibu-ibu yang hadir perwakilan Pekindo ini pada umumnya adalah kuliner, peternakan dan pertanian. Jadi yang kuliner tentu dia perlu juga ilmu tambahan mengenai budidaya sorghum. Kemudian masalah-masalah lain UMKM, kita ini sebetulnya untuk membuat produk sudah tentu harus ada target market. Ini kemana produk ini mau dijualkan. Ini kan persoalan calon pelaku usaha sebetulnya. Artinya kalau tidak jelas mau dipasarkan kemana, ngapain kita bikin produk kan? Jadi disitulah perlunya kita target market sebetulnya. Ini marketnya ada nggak? Marketnya kemana? Kalau mau jalan pintas bisa, apa kebutuhan market itu yang kita jual. Itu jalan pintas supaya kita tidak terlalu sulit-sulit mencari market. Karena sebelum kita memasarkan produk, cobalah bina dulu hubungan, bentuk dulu target marketnya ini mau kemana sih mau kita jualkan. Ini bentuk dulu, nah, baru kita pasarkan produknya. Mudah-mudahan produk ini laku, tapi tentu ada syarat juga untuk laku. Kita sudah kenal sama orang dan dibina hubungan, sudah tentu kita mempersiapkan diri dulu, terutama mengenai packagingnya bagaimana. Ini harus tertarik dan harus menarik. Kemudian kalau masalah mengenai sorghum tadi saya tertarik, kita tidak perlu mencari pasarnya lagi. Ini mau dipasarkan kemana sudah jelas ada yang pembelinya. PT Sorghum akan datang ke lokasi, ke tempat di mana sorghum panen. Di situ PT Sorghum akan datang menjemput bola untuk membelinya. Jadi banyak saya lihat nih manfaat-manfaat dari sorghum. Dari sorghum ini akan tumbuh peluang-peluang usaha baru. Kita lihat ini biji sorghum. Dari biji sorghum ini sudah muncul industri beras dan industri tepung. Jadi kalau mayoritas rakyat Riau, petani Riau sudah beralih kepada sorghum, di situ nanti akan bisa muncul industri mikro tepung, industri mikro khusus beras. Nah, dari tepung ini juga akan muncul lagi hidup industri kuliner. Ngapain kita beli tepung lain lagi kalau tepung di daerah kita sudah ada produksinya tepung sorghum. Jadi semua produk kuliner sebaiknya menggunakan produk sorghum. Ini akan muncul peluang-peluang usaha baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari batangnya juga saya dengar dari batangnya juga bermanfaat, akan bisa muncul industri gula cair. Akan bisa industri mikro gula cair, termasuk dari akarnya juga sangat bermanfaat. Ya Pak, ini Pak Cendago, akarnya bermanfaat sekali bagi kita kaum Adam, bagi kita kaum Hawa. Kita akan energik 24 jam, tidak kenal loyo. Mungkin Pak Tanjung paham dan pertanyaan itu. Jadi bukan untuk laki-laki aja, untuk wanita juga. Itu akar sorghum. Jadi banyak peluang-peluangnya. Kalau sorghum sudah memanjir, petani-petani sorghum sudah banyak di Riau, itu sebetulnya tukang-tukang jual air tebu yang biasanya ada di pasar, di pinggir-pinggir jalan di Padang, mereka tidak perlu lagi susah cari tebu. Dengan batang sorghum itu airnya lebih manis daripada gula, kemudian lebih bermanfaat untuk kita, bisa awet muda. Iya Pak, ini Pak Sinago, itu banyak manfaatnya. Jadi kita karena banyak peluang-peluang usaha akan muncul dengan hanya satu sorghum. Kalau menurut saya sudah sebaiknya ini kita tumbuh kembangkan budidaya sorghum, atau kita tumbuhkan nanti kalau sudah banyak panen sorghum, sudah banyak petani Riau menggunakan menanam sorghum, akan muncul industri
kecil lainnya seperti tepung. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengusaha kuliner, ini kalau memang sudah banyak nanti di daerah kita sebaiknya ini Pekindo. Memang terus terang kita mendukung penuh. Mari kita mengalihkan. Kalau memang sudah ini ya, sudah tiba sana, kita alih gunakan tepung sorghum. Ngapain kita tepung-tepung di luar sorghum lagi? Kalau memang kita sudah membudidayakan sorghum dan sudah punya pelan produksi produksi menghasilkan tepung sorghum. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian masalah-masalah kita lagi, masalah-masalah UMKM, itulah yang disebut Pak Batur, salah satunya juga masalah perizinan. Mereka bikin produk terkendala izin. Izin sekarang ini itu apa yang katakan Pak Batur betul, melalui OMS bisa. Setiap perizinan izin dasarnya adalah nomor induk perusahaan. NIB ini awal, ibaratnya kita punya kendaraan, itu SIM-nya, kita harus punya SIM. NIB adalah SIM-nya pengusaha. Begitu punya NIB, yang usaha-usaha mikro yang di rumah-rumah, usaha mikro atau kecil, baru lagi ya nanti mengurus PRT. Itu dinas kesehatan yang mengeluarkan. Apa gunanya PRT? Untuk tembus supaya bisa masuk ke swalayan modern tadi. Nah, tapi kalau memang tidak bikinnya masuk ke pasar modern, ya udah nanti di antara kalangan masyarakat lingkungan aja juga nggak perlu PRT. Ini biaya itu udah bisa jalan. Tapi ingat, jangan sampai ada ini itu memang untuk jadi pengusaha itu harus punya, sama kita mau mobil itu punya SIM lah. Nah, itu kan sekarang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi itu, setiap UMKM harus punya nomor induk perusahaan, karena NIB juga bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman dana kur tanpa NIB, itu akan ditolak oleh bank yang menyediakan dana kur. Jadi itu sangat. Bapak Ibu yang saya hormati, juga masalah UMKM ini juga antara lain masalah pelaporan keuangan, masalah pembukuan, ini juga masalah pelaku usaha pemula. Mereka berjualan itu uang keluarga, uang bisnis, itu pembukuannya belum rapi, masih campur aduk. Bahkan kadang ada teman yang datang 3 orang, Pak Jokowi datang ke kedai kopi saya, kata teman udah gratis saja, nggak usah bayar. Tapi siapa baiknya itu ada catatan dicatat dong. Jadi karena tidak, setiap yang hitung uang tidak ketemu kemana ya, untungnya kemana. Nah inilah masalah-masalah kita yang kelas mikro dan kecil. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Pekindo nanti kita akan tembus masalah, kita jawab masalah-masalah tersebut. Karena di Pekindo itu semua bidang usaha itu sudah bergabung. Apakah itu usaha agro, kita ada gabung, usaha kuliner gabung, industri gabung, termasuk jasa. Apakah itu jasa menjahit, jasa bengkel, jasa tas, jasa salon, semua jasa itu terhimpun di Pekindo. Jadi menurut saya, kalau desa-desa berminat kan, ingin ikut membantu mengembangkan, dan kita juga akan bisa terjun nanti ke desa, bermitra dengan desa, itu Pekindo bisa dibentuk di desa-desa dan pembinaannya nanti langsung kepada desa. Tujuan kita bagaimana UMKM ini berdiri, tapi pun dalam satu wadah, supaya untuk pemasaran, setidak-tidaknya pemasaran produk mereka antara anggota UMKM saling berbelanja dia sama dia. Kita di Pekindo kita terapkan itu, belanja dia sama dia dulu, kemudian tingkat RT nanti, tingkat desa nanti, bagaimana kita berbelanja kepada produk yang ada di lingkungan kita. Inilah visi kita, target kita. Kita ingin UMKM ini naik kelas sesungguhnya, bukan naik kelas hanya sekedar naik kelas semu. Artinya setiap pelatihan yang ada naik kelas semu itu mungkin hanya mendapatkan sertifikat
selesai itu apa kata Pak Cinagung, seharusnya ada pendampingan, ada pembinaan lanjutan, baru bisa naik kelas sungguhnya. Kalau tidak dengan dialog selesai pelatihan ya habis, kalau tidak ada pembinaan. Oke, mungkin hanya itu karena waktunya habis. Kalau diteruskan mungkin bisa lama kan. Ke depan masih bisa waktu. Barangkali mungkin kami kapan-kapan dengan Pak dosen atau dengan Pak Jakoni akan langsung terjun ke desa-desa sambil sosialisasi jika perlu bersama Pak Cenego. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, ini bagi kawan-kawan yang hadir di luar ini yang ingin mencatat nomor WA saya, silakan catat. Dan untuk WA itu boleh di chat, boleh 24 jam itu terbuka. Kalau untuk telepon mungkin pagi sampai jam 12 malam. Selesai itu bebas mau chat mau kapan aja boleh, nanti saya baca. Insyaallah saya jawab. Mobil Taufik Widaya, nama saya Sari. Nomor WA 0822 6849 0202. Ya, sekali lagi 0822 6849 0202. As'ari dari Pekindo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari. Ini faktor lagi sebelum ke narasumber terakhir. Bukan tentang sembarang tentang. Bukan tentang sembarang tentang. Tentang dibuat mie pengganti nasi. Tentang dibuat mie pengganti nasi. Bukan datang sembarang datang. Datang untuk silaturahmi dan dapat informasi. Dapat. Pergi ke Teluk Kuantan naik motor. Hati-hati saat di jalan raya. Kami persilahkan kepada Pak Wakil Rektor untuk berbagi literasi kepada kita semua. Dan sekarang Pak Dr. Admiral SHMH untuk memberikan gambaran peran serta UIN dan mungkin kaitan pemberdayaan masyarakat dan apa saja yang bisa, ini ada teman-teman desa, BUMDes dan mungkin bisa mengambil manfaat dari Universitas Islam Riau. Silakan. Terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dihormati Pak Kepala Balai, tentu Pak Salam kepada Pak narasumber yang juga telah lebih dahulu menyampaikan informasi. Di siomay lumayan. Kita mana dulu sama gue Epi biasanya. Siomay sama ketek. Tapi Pak Sadi luar biasa. Mengusir kantuk biar nggak ngantuk ya, semangat. Ini tuh ngantuk awak nih. Rapat koordinasi ini dan juga kehadiran kita sejak pagi sampai siang ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan kita dalam rangka jadi hari apa? Itu sebabnya kami tanggal 18 ada acara. Jadi gimana? dan saking seriusnya Kedua memang nggak siap tuh. Angga. stakeholder terdepan Hari tanggal 18 itu ada acara dari pagi. Ini UN katanya ada pelatihan. Pelatihan. dan juga Pak Irfan Rosadi SMP Gimana? kerjasama dalam negeri dari kantor perusahaan internasional dari desa. Oh, Pak Lingga tuh apa di perut tuh? Kami informasikan kepada Bapak bahwa kampus UIN adalah satu dari sekian kampus Jadi gimana bagusnya acaranya tanggal 18? dan wujud nyata kemitraan itu tidak Iya. hanya kita lakukan di kertas,
Hah? Jangan sampai tanggal 18 nggak datang dia, nah itu masalahnya. Tapi kami nggak bisa sampai tanggal. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena kami nggak boleh telat datangnya. Habis makan kan langsung kan. Iya. Jadi permainan kita iya loh. Ibu harus tepat waktu loh, jam 10, jam 10. Oke, jadi sampai Atau datangnya mulai dulu. jam 9 lah. Oh, kok saling telepon aja kita kan buat acara itu permainan. Oh iya apa yang hadiah kau tuh berapa? Si Zuraidah berapa? Si Iit nanti beri ku telepon. Ya berapa gitu. Jadi gitu aja. Apa nanti berapa datang orangnya kayak gitu kan? Yang penting sampai makan tuh tengah hari gitu. Ibu itu besok bisa makan. Jadi kita kemarin lagi dia lagi dia lagi kita ulang tahun kemarin yang di apa kemarin tuh? Pepaya. Buat kado aja kita. Iya, kayak gitu aja. Untuk skala bidang, mau soal tata kelola Biar kita buat daftar sekarang di bawah apa kursi itu, di bawah kursi kan. Mana cabut anak. Kita ingin desa yang maju, tumbuh dan berkembang, yang tidak hanya jadi itu kapan kita bicara program itu ribut tapi image untuk tempat beristirahat, tapi juga menjadi tempat yang tumbuh dan berkembang. belum angka juga langsung kasih dan tanya sama nggak mau pada ngasih 100 ya. Angka kok kan datang nggak? Dia koordinator nih. Iya, kok datang enggak? Pokoknya jam 10, kita sama kita aja dulu. Pokoknya telepon-telepon. Panitia pokoknya. Baju merah putih. Baju merah putih. Nanti dibuat lagi teh. Baju pekindo aja. Iya, pokoknya merah aja. Ya terserah mau putih. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang dapat nabat, agar buyuh dapat lari. Iya. Salam kurang semua. Kita ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada pembicara sebelumnya, Bapak Materi. Ini agak gersam karena tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, karena di siang Bapak karena sudah hampir 6 materi, saya menyampaikan aja. Ini kalau bawahan lantasan tersampaikan ya sampaikan. Baik, izin Pak BR, Bapak Kepala Balai semua, sebagaimana disampaikan tadi, tidak panjang lebar karena sudah waktu mepet. Saya ingin menyampaikan beberapa bahwa hari ini nggak ada Superman lagi Bapak Ibu, yang ada Iron Man ataupun Marvel. Jadi ada Iron Man, ada Spider-Man dan lain-lainnya. Jadi kita mau bicara hari ini. Artinya kita nggak bisa hebat sendiri. Pak Kepala Desa nggak bisa hebat sendiri, Pak Balai nggak bisa hebat sendiri. Kita semua harus kolaborasi. Karena saya basically dari pemerintahan, maka kita punya konsep namanya collaborative governance. Hari ini sudah ditampilkan oleh Pak Kepala Balai. Pak Kepala Balai nggak bisa sendiri karena dulu triple helix ya Bapak Ibu, sekarang hari ini sudah pentahelix. Government, pemerintah nggak bisa sendiri karena pemerintah fungsinya hari ini tidak hanya sebagai services, pelayanan, tidak juga sebagai proses pembangunan, tapi juga harus mampu melakukan fungsi yang ketiga yaitu adalah empowerment, pemberdayaan. Dan berikutnya adalah di sini diundang juga sektor terkait, ada private. Nah, ada Pak Sultan Ranjago juga dari Bapak Ibu Mas sekalian dari mana sektor usaha itu hidup gitu. Dan juga bisa mengembangkan sektor ekonomi desa. Dan yang ketiga misalnya adalah daripada sosial. Katanya mau datang lagi katanya kan. Ibu sekalian kita semua BUMDes dan yang lainnya BP dan lainnya. Dan juga tidak bisa dipungkiri tentu adalah ada sektor yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu adalah perguruan tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Nadiem, Menteri kita bahwa perguruan tinggi tidak bisa lagi menjadi menara gading. Harus turun ke dalam.
Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya kolaboratif governance. Sedikit kami, kebetulan saya di kantor usaha dengan kerjasama, hari-hari yang kerja kami adalah merekognisi apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan. Pada kesempatan ini, pertama kami kira sudah sangat luar biasa. Mungkin Pak WR nanti kita sampaikan, kita sangat apresiasi jika kita bisa buka kerjasama dengan misalnya bapak-bapak yang ada di depan, dan lebih penting lagi adalah Bapak Ibu yang dari desa. Karena kuatnya Indonesia tentu dari desa. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, 2 tahunan ini terutama di Kampar, saya keliling ada 17 desa. Kalau mungkin Bapak Ibu yang kepala desa ataupun ini sektor di desa, kita sering ketemu sampai ke Tanjung, Gunung Malelo sana ya, karena untuk pemekaran desa pertama. Di siang juga kita tim tenaga ahli yang memang dipakai ada laboratorium magister di Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, itu memang top bicara tentang pengembangan desa. Nah, oleh karena itu tahun lalu kita punya kegiatan bersama, salah satunya adalah pembangunan kawasan perdesaan. Nah, saya kira Bapak dan Ibu semua tahu dan sudah mendengar. Kami hanya ingin menambahkan sedikit saja, mungkin boleh ini aja Pak, next saja Pak. Ini sudah kita segmen tadi. Saya kira di Undang-Undang Desa ini, Undang-Undang Nomor 4 tadi dan Nomor 6 2014 dan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa sudah bisa kita temukan. Nah, tadi bicara tentang sorghum. Apa sih relate-nya dengan materi kita ini? Kalau penutup itu satu aja Pak ya. Kalau nggak ngabisin, ngurangin. Nah, kami mungkin sedikit menyimpulkan saja, boleh Pak, karena ini nanti bisa kita bagiin. Nah, kita punya kerjasama dengan 3 desa yang sudah jadi desa binaan. Sehingga kita terbuka, di Siak kita ada desa Mandiangin, pokoknya mandi dan berangin terus, gitu kan? Nah, desa Mandiangin. Di Kampar ada yang lalu kita jalankan, itu ada di desa Rawagadang, Tanjung dan Kota Masjid. Nah, ini sebagai kawasan yang berdasarkan keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan nomor 14 tahun 2016 bahwa hari ini ada penyelenggaraan kawasan perdesaan, pembangunan kawasan perdesaan. Ibu-ibu yang mau berjalan, saya kira yang lengkap ini sudah pernah ke Pulau Nanti belum? Sudah apa? Sudah. 2018 sudah pernah kemarin? Belum. 2000-an ini udah cantik baru kemarin. Nah, itu hasil kawasan pembangunan perdesaan yang dikeroyok tidak hanya 1 desa, tapi 2 sampai 3 desa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita mencoba menangkap peluang yang kami misalnya saya kalau desa Pak coba lempar, tapi kalau nanti bincang tentang tata kelola agar pengelolaan keuangan desa aman, bapak-bapak yang kepala desa dari kami jasa, itu Pak itu saya sampaikan. Nah, memang beliau S1 S3-nya hukum. Tapi kalau saya di politik pemerintahan memang tata kelola tentang bagaimana pemerintah itu berkolaborasi. Boleh next. Nah, jadi pembangunan kawasan perdesaan untuk Kampar itu sudah jalan. Ya, saya sering bertanya dengan Pak Ibrahim, tapi di BPK Kampar. Jadi ada proses pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai pada pelaporan dan evaluasi. Tahun ini kita sudah sampai pada pengusulan kawasan. Jadi sudah ada SK bupatinya dengan kita perlu melakukan. Nah, secara aturan Bapak Ibu, ini pilihannya. Jadi apa hubungannya sorghum dengan materi kita? Kalau kita lihat secara maka tema pembangunan kawasan perdesaan itu ada 2. Yang pertama, kawasan perdesaan harus menunjukkan potensi atau penanganan masalah. Ada misalnya kawasan perdesaan perkebunan karet. Sometimes mungkin desa yang buat karena kondisinya bisa dilakukan, ya bisa saja kawasan perdesaan perkebunan sorghum. Nah, ini jadi kekuatan. Apa dasarnya? Tadi disampaikan Bapak-bapak bahwa kondisi hari ini adalah aman. Nah, ada hal yang bisa dipilih daripada pilihan choice daripada pangan itu. Tidak hanya nasi misalnya. Ada kalau berarti misalnya ada sagu misalnya. Nah, ini ada pilihan yang ditawarkan misalnya sorghum. Nah, bagi bapak-bapak yang stakeholder terkait desa, dinas, BPD-nya, saya kira ini menjadi poin misalnya ada sorghum. Sampai mungkin cocok apakah tentang daerah bapak, ibu saya tentu dengan analisis dari
Nah berikutnya juga adalah kawasan pedesaan pariwisata. Nah kalau Mande itu penetapan kawasan pedesaan adalah pariwisata. Nah untuk Kampar sendiri yang sudah kita coba kerjasamakan kemarin antara Pulau Gadang, Pak Sofyan, juga ada Kota Masjid dan juga Pulau Gadang ya Pak, Pulau Gadang juga Kota Masjid dan juga Tanjung lain itu kita coba arahkan kepada pedesaan pariwisata. Jadi sebenarnya harus 3 desa yang punya liniasi yang dekat. Jadi ada tahapannya. Nah itu tidak usah Bapak Ibu repotkan, tinggal nanti koordinasi atau bersurat misalnya ke UIN, kita bisa kerjasamakan sebagai potensi untuk pengembangan desa. Nah dari sisi apapun kita bisa koyok. Nah kebetulan misalnya karena ini pariwisata, kita susun tentang prosesnya. Nah kebetulan di pariwisata sendiri, di Parkap dan Briefing-nya sudah juga disusun oleh kerjasama Kampar dengan Universitas Islam. Artinya adalah semuanya bisa dikelola. Dan terkait itu misalnya kami kira ini baru nanti juga akan sampaikan kepada teman-teman kita yang di misalnya adalah yang di Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Pak Irfan Hadir dan juga di pertanian mungkin bisa dikembangkan lebih dalam lagi dan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya jadi ini menjadi poin penting kami dalam kerjasama untuk proses kerjasama yang dilakukan. Dan juga poinnya kalau kita memilih tinggal kita cocokkan Bapak dan Ibu desa kita kondisinya yang mana. Apakah poin pertama menunjukkan ataupun potensi atau yang menunjukkan atau misalnya adalah kawasan kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Gunung Merapi Yogyakarta itu sebenarnya adalah pembangunan kawasan pedesaan yang sudah dibuat dalam desa Takun Bencana. Nah, dan berikutnya juga adalah kawasan pedesaan tentang bagaimana das daerah. Jadi itu bisa dilakukan Bapak Ibu tinggal kita berkolaborasi. Jadi artinya adalah semuanya tidak bisa kita kerjakan sendiri, tapi dalam poin ini kami coba berikan penawaran yang sisi ini. Tentu Bapak dan Ibu di kita punya penelitian, kita punya dana pengabdian, tapi kita bisa dikolaborasikan dengan potensi desa dan kita bisa menjadikan desa sebagai desa binaan. Nah mungkin juga informasi sebenarnya lebih hebat Pak Kepala Balai. Kalau Pak Kapolda itu 1 provinsi loh. Gubernur itu 1 provinsi, 5 Pak. Lebih hebat daripada Gubernur Riau. Pak Kepala Balai luas ya Pak. Pangdam ya Pak. Jadi artinya adalah kami juga kolaborasi dengan Balai Bapak Ibu. Kalau di tanggal 24, 25, 26 kita aware ada program kerjasama